Amun dibilang kayak sebarang sikit. Mari kita mulai nih, Pak. Mungkin Ibu lagi istirahat. Hampura sadayana, Bapak, Imam, Kesepuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladi wa dzurriyyati wa sahabati wa tabi'in syalihin wal ulama wal wali Allah husan Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila ruhi almarhum Mbah Kiai Haji Kandung Danu Masyurikin Sastra Pawira wa ila ruhi almarhum Bapak Ustadz Leonardo Sudarmo Pintar Makarya wa ila arwahi jamil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan fi qaryati desa Sadayu Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, Ibu Ustadz, para Imam, wabil khusus Bapak Imam Masjid Jami' Munawwarah, Bapak Kesepuan, sadayana, para Ustadz. Alhamdulillah orang sadayana tiasa dikumpulkan dari ku Allah Subhanahu wa taala di malam ke-10 Ramadan. Ya alhamdulillah, insyaallah secara syariat 10 pertama merupakan rahmat nggih Bang nggih. Mendapat rahmat. Ya, 10 malam kedua mendapatkan ampunan, 10 malam ketiga terbebas dari siksa api neraka. Lamun bayar zakat fitrah disempurnakan. Insyaallah malam ini nyambung dengan materi kita, yang mana rukun Islam yang kemarin syahadat, sholat. Ya. Malam ini kita fokuskan tentang puasa dan zakat. Ya, syukur-syukur bisa haji ya. Meskipun kita semuanya belum haji, tidak ada salahnya kita menyempurnakan ilmunya dulu. Bapak Ibu rahimakumullah, marilah kita menghaturkan sholawat serta salam kejunjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in syalihin, kemabarna ke orang sadayana. Semoga orang sadayana tiasa menang syafaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Perlu kita ketahui bahwa yang namanya rukun Islam itu pokok utamanya, pangkalnya adalah di syahadat. Manakala syahadat kita sudah betul, itu di dalamnya baru dikatakan sholatnya betul. Sholatnya betul baru dikatakan zakat dan saum atau puasanya betul, dan juga hajinya betul. Kita akan membahas secara hakikat pada malam ini, yang mana semuanya itu baik sholat, zakat, puasa, dan haji itu sebenarnya terangkum di dalam syahadat itu sendiri. Asyhadu yaitu persaksian. Sebagaimana persaksian itu kuncinya ada di sholat.
kita dapat menyaksikan Allah, ya. Prosesnya melalui la ilaha illallah. La ilaha itu menafikan, membuang, cek sunannya teh dizakati, ya. Baru dijaga dengan puasanya, baru ilallah itu naik hajinya, perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya semua sudah terangkum di la ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Yang mana asyhadu alla ilaha illallah itu, asyhadu kuncinya adalah persaksian, dan persaksian itu dapat terjadi manakala kita menerapkan yang mana sholat. Dan sholat itu hafidhu ala sholawah wa sholatil wusta. Kerjakanlah semua sholat, berilah semua sholat, dan sholat wusta, ya. Wa qumu lillahi qanitin, dan laksanakanlah secara khusyuk. Sholat merupakan kunci asyhadu, persaksian kita. Tetapi sholat kita, asyhadu kita belum dikatakan benar kepada Allah manakala kita belum la ilaha, belum menafikan semua Tuhan-Tuhan, ya. Menafikan semua Tuhan-Tuhan itu prosesnya ada di zakat dan juga puasa. Kita malam ini akan membahas secara hakikatnya. Kalau secara syariat, insya Allah ilmu syariat sudah lengkap. Insya Allah zakat secara hakikatnya adalah menyerahkan apa yang bukan milik kita, ya. Kalau harta itu dizakati, kita tidak boleh memakan yang bukan hak kita, miliknya fakir miskin, gitu nggih Pak, yatim dan sebagainya. Pembersihan, hakikat zakat adalah pembersihan, penafian tadi, la ilaha tadi, membuang semua Tuhan-Tuhan, ya. Maka zakat itu sampai-sampai secara syariat diwanti-wanti oleh Allah tidak akan diterima, gantung tadi cek Pak Imam, puasana digantung lamun untuk membayar zakat fitrah. Nah, mari kita sambil nunggu. Alhamdulillah. Ya, selamat datang. Alhamdulillah. Dengan tadi mah mulai saya caketan selimutan baru jam 1 nyatu obat Di kekopan angot. tuh pemajikan Pino. Alhamdulillah, kembali ya Pak, nggih. Asyhadu itu kuncinya ada di sholat, persaksian. Maka persaksian kita betul manakala kita sudah betul-betul sholat secara zahir dan batin. Sudah kita jantrehkan kemarin bahwa sholat itu adalah rohaniyah kita berusaha untuk nembus nyawang terus Allahnya dalam aktivitas apapun, ya. Dalilnya ada di hafidhu ala sholawah wa sholatil wusta. Kerjakanlah semua sholat, biarlah semua sholat, dan juga sholat wusta, sholat di tengah-tengah. Apa itu sholat tengah-tengah? Yaitu sholat do'im, ya. Sholat do'im itu sholat yang langgeng, sholat yang tidak ada henti terus menerus, ya. Terus menerus, tidak ada waktu seperti dohiriyah, tetapi ketika nafas kita masih ada, itulah hati kita harus selalu berusaha mentok sing disawang Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam geraknya ayam, ya, hati harus terus memandang hidupnya. Geraknya nyamuk, memandang hidupnya. Geraknya anak yang nakal, yang rewel, memandang hidupnya. Itulah sholat. Tetapi jangan sampai aku tak ngambil sholat batin aja, nggak mau sholat dohirnya. Nah, itu namanya omong kosong. Ibarat
air minum tidak ada gelasnya, ya hesek ya Pak nggih. Ngaku ada airnya tapi nggak ada gelasnya, ya tumpah akhirnya beak ya. Cek sudah nanti untuk kaji. Ada juga jangan sampai gelasnya bagus tetapi isinya masih kosong. Maka ayo sholat wusta dan sholat sholawah ya, sholat yang wajib kita kerjakan agar senantiasa hati kita waqumu lillahi qanitin. Qanitin di sini ay khosiin, maksudnya khusyuk ya. Khusyuknya hati itu tidak akan tercipta manakala rohaniyah kita tidak nyawang Allahnya. Ya, contoh, yang namanya khusyuk itu bukan berarti kita tidak keingat tentang apapun, bukan. Otak tetap berjalan, tetap mengingat gerakan yang keberapa ini, mengingat surat apa habis ini, mengingat tadi sudah berapa rakaat, itu tetap seperti itu. Bukan berarti blas hilang nggak kepikiran apa-apa lah, itu malah sholatnya nanti tidak terjaga. Tetapi sholat khusyuk yang dimaksud secara hakikat adalah rohaniyah kita selalu mentajalikan, menyawang Allah di dalam gerakan dirimu, di luar dirimu yang menguasai alam semesta. Rasakan adanya hidup yang menguasai. Ya, sudah enak-enak tahajud, ada kucing geledak meong. Nah, itu rohaniyah kita di mana? Mau melihat makhluknya apa melihat Allahnya? Kalau melihat Allahnya berarti khusyuk. Kalau melihat makhluknya pasti tidak khusyuk. Ya, seperti kita sampaikan kemarin tentang anak kecil. Itulah hakikat sholat. Hakikat agar senantiasa persaksian tadi, sholat kita sempurna, maka asyhadu harus menafikan la ilaha, membuang semua Tuhan. Maka habis sholat itu namanya zakat. Zakat artinya pembersihan. Ya, pembersihan dari apa? Dari yang bukan haknya. Ya. Haknya fakir miskin secara syariat, tetapi secara hakikatnya buanglah, ya, bersihkanlah di dalam hatimu. Contoh, kalau zakat secara syariat itu mengeluarkan 2,5%-nya, 10%-nya. Bahkan guru kita mengajarkan pembersihan yang di jalur kiri, ya syukur-syukur 100%. Nah, itu secara syariat. Tetapi hakikatnya, ayo secara thariqah dulu. Zakat secara thariqah adalah mengeluarkan, ya, mengeluarkan kekotoran-kekotoran hati, dizakati, kembalikan kepada yang berhak. Siapa itu? Allah. Ya. Kembalikan. Jangan sampai hati kita mengandung kotoran-kotoran. Ibarat harta itu masih ada kotoran-kotorannya, karena masih menjadi miliknya orang lain. Zakat pun juga sama. Secara thariqah sadari bahwa keluarkan semua nafsu-nafsu yang bercokol di dalam hati kita, bah itu nafsu paru-paru, perutnya maupun nafsu otaknya. Itulah zakat secara thariqah. Zakat secara hakikat adalah membersihkan dirimu dari keakuan dirimu sendiri. Ya. Berarti ruhnya itu selalu senantiasa membersihkan dari segala keakuan. Aku yang mangan, aku yang ngombe, aku yang tahajud, aku yang sholat. Tak jadikan akunya Allah. Bukan akunya makhluk, tetapi akunya Allah. Untuk proses sampai ke sini butuh yang namanya riyadhah. Riyadhah bil adhar, ya. Riyadhah dengan sungguh-sungguh, ya. Itu semua tak lepas dari karunia dari Allah. Maka ayo zakati. Zakat itu bersihkanlah hatimu, ya. Kotor bersihkan, kotor bersihkan. Caranya apa? Istighfar, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah hampir sama ya Pak dengan wudu kemarin ya. Sama nggih? Prosesnya pembersihan. Itu di dalam syahadat itu prosesnya la ilaha tadi. Kalau sholat itu asyhadu, penyaksian.
Ya, rohaniah kita selalu berusaha nyawang menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sholat kita tidak akan bisa menyaksikan manakala belum dizakati. Ya. Maka zakat itu hukumnya wajib. Bersihkanlah rohaniah kita 100% sampai tidak tertinggal, tersisa satu pun gambar-gambar selain Allah Subhanahu wa taala. Gambar yang wujud, penyakit hati, ya, nafsu, termasuk keakuan dirimu secara hakikatnya. Sehingga zakat secara ma'rifatnya adalah hati kita mentajalikan sudah mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika sudah dibersihkan, jagalah dengan saum, puasa, ya. Inilah fungsinya puasa, Pak. Ya, puasa adalah mencegah, ya, mencegah dari segala hawa nafsu. Lah gitu sering kita dengar nih, Pak. Ya, bayangkan manakala di dalam rukun Islam saja kita belum betul, ya, sering kita menganalogikan bahwa pondasinya iman, pondasinya kita itu adalah iman, tiangnya adalah sholat. Tiang pun harus dicor, artinya tidak hanya sholat dohiriyah tetapi batiniahnya dicor, diisian eta. Ya, masa bikin cuman rangka ungkul ya, untuk dicor, untuk diisian sholatna, maka tiangna belum dikatakan sholat. Puasa itu laksana temboknya yang akan membentengi dirimu dari segala serangan hawa nafsu yang sudah dibersihkan tadi. Ya. Itulah hakikat puasa. Dan gentengnya, atapnya adalah tauhid. Tidak boleh tauhid kita gentengnya melorot sedikit pun. Genteng-genteng yang sudah dibangun oleh Bapak Ustadz, tolong jangan dimundurkan, tolong jangan dirusak, tolong jangan dipelorotkan. Ya, eman-eman, nanti di dalamnya rusak semua kalau kehujanan. Itulah filosofi yang luar biasa. Maka hakikat puasa adalah menjaga. Ya. Kalau tadi sudah dibersihkan, dijaga dengan puasa. Maka kita pun juga harus puasa. Tolong setelah ini Ramadan, saya dan panjenengan laksanakan juga puasa sunnahnya. Ya, Syawalnya, terus nanti Kemisnya, Senin Kemisnya. Syukur-syukur kalau nggak bisa Daud ya Senin Kamis. Kalau nggak bisa Senin Kamis, puasa Ayamul Bid. Ya. Nggak bisa Ayamul Bid, mentok-mentoknya puasa weton ya, meskipun nggak diajarkan Rasulullah, saya pun tidak melarang. Tetapi niatnya tolong jangan sama dengan yang lainnya. Niatnya jangan karena pengen anak lulus sekolah ya, jangan karena keduniaan, tetapi karena betul-betul riyadhati wal adhar, membersihkan hati kita agar usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tolong laksanakan itu puasa dohiriyah. Tetapi juga jangan lupa bentengi hati yang sudah engkau zakati, yang wujudnya zakatnya adalah dirimu membersihkan setiap kekotoran-kekotoran hatimu. Bentengilah dengan puasa agar tidak masuk kembali. Maka kalau sudah seperti itu, baru sempurnakanlah dengan haji, perjumpaan dengan Allah Subhanahu. Itulah prosesnya ilal. Ya, sholat tadi letaknya di syahadat asyhadu ya. La ilaha itu ada zakat dan puasa. Illallah ya, ilallah itu prosesnya adalah naik haji. Sudah betul-betul makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka prosesnya itu harus sempurna. Ya, jangan sampai haji kita dohiriyah saja. Ya, jangan sampai haji kita ibaratnya secara dohir. Ya, tetapi hati kita juga harus berhaji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur dua-duanya, alhamdulillah. Bagi yang sudah haji secara dohir, sempurnakan dengan haji secara hakikatnya. Ya, bagi yang belum dohir, tidak ada salahnya
Ya, engkau berusaha melaksanakan haji secara hakikat. Artinya apa? Rohaniyahmu berusahalah untuk apa? Betul-betul sudah ainul yakin berada di Baitullah. Hatimu menjadi Baitullah. Ya, karena kalau belum seperti itu hatimu belum Baitullah, Pak. Ya. Masih baitul uang ya, baitul anak, baitul bojo, baitul ilmu, ibadah ya. Dunia brono ya Pak nggih. Ya. Meskipun mungkin dohirnya sudah sampai sana, tetapi hatinya masih belum menjadi rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya belum bisa berjumpa. Belum senantiasa hatinya menjadi makrifat kepada Allah ya. Karena ciri hati yang sudah berhaji ya, kalau dohir sudah tidak usah kita bahas, tetapi kalau secara haji batin ya insya Allah di situ ada tawaf. Apa makna tawaf? Meskipun kita semua belum sampai sana ya, kita berdoa kepada Allah semoga kita diberikan umur panjang, diberikan rezeki yang barokah, diberikan niat, diberikan kemampuan untuk sana, tetapi sebelumnya sudah disempurnakan dulu secara batiniahnya agar kesananya itu tidak sia-sia, kembalinya pun menjadi haji yang mabrur, haji yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Pak, Bu, ayo, hakikat haji adalah hatimu selalu menyibukkan bertawaf, mengelilingi, berzikir, terus menjumpai Allah di dalam setiap aktivitas hidupmu, tarikan nafas dan keluar hidupmu. Rohaniyahmu selalu bertawaf, rohaniyahmu selalu menyadari pergerakannya Allah, selalu menyadari asma'nya Allah, af'alnya Allah, dan juga zatnya Allah yang meliputi segala sesuatu ini ya. Itulah hakikat haji. Berarti kalau sudah berhaji itu artinya hatinya sudah harus bermakrifat kepada Allah. Apa ciri haji yang sudah mabrur? Cirinya adalah dirinya sudah tidak ada pengakuan. Ya. Karena haji itu lambang makrifat, Pak. Puncak dari ibadah umat Islam kan haji, nggih? Puncaknya rohaniyah pun juga ilallah, artinya makrifat kepada Allah, perjumpaan dirinya dengan Allah. Kalau sudah berjumpa, tidak ada lagi kesombongan, tidak ada lagi riya, takabur, pamer, sum'ah, ujub, membanggakan dirinya dan menjelekkan orang lain dan sebagainya. Yang ada adalah hatinya, rohaniyahnya sudah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Laksana air hujan itu sudah turun ke dalam luasnya lautan. Lebur sudah, Pak. Apa yang disombongkan, apa yang diangkuhkan, apa yang dibanggakan, apa yang diaku, wong sejatinya dirinya sudah tidak ada. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami nggih, Pak? Nah, jika kita proseskan ya, pernah disampaikan bahwa proses semua itu ibarat kupu-kupu, mulai dari kepompong ya, terus kemudian hilet, terus kemudian menjadi kupu-kupu. Proses, semua berproses, Pak. Dari asyhadu masih belum bisa melihat, masih terkepompong, belum melihat nyatanya Allah, kemudian menjadi hilet ya, keluar dari kepompong, menjadi hilet, kemudian menjadi kupu-kupu, naik hajinya. Tapi naik hajinya tolong sempurnakan dengan haji secara hakikat makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hajinya sudah tidak diaku-aku, ini hajiku, tidak. Tetapi sejatinya yang menggerakkan semua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita merasa menjadi kupu-kupu padahal kita masih menjadi kepompong. Jangan sampai kita merasa menjadi kupu-kupu padahal kita masih menjadi hilet. Seolah-olah sudah merasa terbang, ternyata hiletnya dicotol oleh elang. Ya, seolah-olah terbang ya Pak nggih.
mau dicotol dibawa terbang sama elangnya. Ternyata dimakan sama elang. Elang itu lambang nafsu. Kemudian ada yang dimakan, bisa juga dijatuhkan ke jurang yang sangat dalam. Nauzubillah ini. Karena apa? Itulah proses, Pak. Jangan sampai proses itu kita tidak sempurnakan. Ayo sempurnakan dulu. Kita sempurnakan agar kita semakin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada malam ini kita sudah sempurnakan rukun Islam. Sudah saatnya nanti kita praktekkan setelah ini. Mulai dari syahadatnya, persaksianmu kuncinya adalah sholat doim. La ilahamu kuncinya adalah zakatnya hati, membuang semua kekotoran dan pengakuan dirimu. Ya. Kalau belum menghilangkan keakuan berarti belum zakat secara batin, secara hakikatnya belum. Meskipun dirimu mungkin sudah rajin sedekah, buktinya apa? Masih diaku aku, dicerita-cerita, diingat ingat, ya, tidak mengingat bahwa sejatinya sing nyodahkoken yaiku Allah, sing zakatken yaiku Allah, sing membersihkan iku ya Gusti Allah. Ya. Jika masih seperti itu, maka engkau baru tergolong zakat secara zahiriyah. Itu sudah bagus. Karena belum tentu orang awam diberikan kemudahan seperti itu. Itu juga bisa bermanfaat untuk umat. Tetapi bagi Allah itu masih dicela. Karena apa? Ruhaniyahnya belum dizakati. Maka ayo bagi kita semuanya sempurnakan zakat zahiriyah batiniyah, puasa zahiriyah batiniyah, dan juga haji batiniyah dan rohaniyah. Semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah. Amin. Agar kita diberi kemudahan dari syahadatnya, sholatnya, zakatnya, puasanya, naik hajinya. Kita semuanya bisa disempurnakan ibadah Islam kita. Puncaknya adalah haji. Semoga itu umrohnya atau hajinya, semoga kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pada malam ini semoga senantiasa kita diberikan kekuatan selama 30 malam penuh ini, dan kemudian insya Allah malam-malam selanjutnya kita masuk bab rukun iman, hakikat iman. Karena iman itu seperti Islam, rukun Islam muaranya ada di yang nomor 1. Rukun Islam nomor 1 apa? Syahadat. Ya, muaranya di situ kan Pak nggih. Sholatnya, zakatnya, hajinya terangkum di dalam rukun Islam nomor 1 syahadat. Rukun iman pun juga sama. Ya, meskipun jumlahnya ada 6, tetapi itu adalah proses syariat, Pak. Proses syariat iman kepada Allah, malaikat, kitabnya, rasulnya, ya, hari kiamat, dan juga qada dan qadar. Insya Allah apa itu hari kiamat yang sejatinya, yang secara hakikatnya apa itu qada dan qadar, ya, sehingga akan menjadikan rohaniyah kita masuk dimensi kemakrifatan, dimensi hakikat, sehingga kita juga beriman secara syariat dan juga beriman secara hakikat sehingga sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Marilah kita tutup dengan istighfar, tahlil, dan alhamdulillah bersama-sama. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah.